Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Pratama Putra. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rancangan dari bisnis plan saya, yaitu Risol Magnus. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Terus kemana lagi nih? Ya, struktur organisasi yang pertama ada nama perusahaan, yaitu Risol Magnus. Bentuk usaha manufaktur yang dikelola oleh perorangan. Jenis usaha makanan ringan, alamat perusahaan di Jalan Elang nomor 12, Kota Padang. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi yang pertama, menjadi perusahaan makanan ternama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan berbasis teknologi pangan sehingga menghasilkan relasi di penjuru dunia serta mengedepankan prinsip kesehatan serta bermanfaat bagi semua. Yaitu visi dari perusahaan saya. Selanjutnya misi, yaitu menghasilkan produk Risol Magnus lebih lezat dibandingkan yang lain, mempunyai produk dengan kualitas paling tinggi dan memiliki manfaat yang tidak kalah tingginya. Yang ketiga, menjalin relasi bisnis ke negara-negara di dunia untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan konsumen dan mitra dengan baik dan terintegrasi. Dan yang kelima, menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada sesama. Selanjutnya, ya, deskripsi usaha. Risol Magnus merupakan contoh rencana usaha di bidang kuliner atau makanan. Lebih tepatnya Risol News. Perusahaan ini melakukan proses produksi secara mandiri, kemudian memasarkan produk tersebut. Adapun kegiatan produksi dan penjualan dilakukan di alamat perusahaan. Untuk kelancaran usaha, Risol Magnus mempekerjakan beberapa karyawan. Produk makanan ini yang ditawarkan oleh Risol Magnus masih setengah jadi, yaitu berupa produk risol yang sudah siap digoreng. Jadi sebelum mengonsumsinya, konsumen dapat menggoreng terlebih dahulu. Produk ini dapat bertahan lama, namun harus disimpan di dalam freezer, sehingga dapat dijadikan sebagai stok atau persediaan di rumah. Risol ini tersedia dalam berbagai isian, yaitu ayam, smaker beef, cornet, dan mix. Risol Magnus selalu menjunjung tinggi prinsip higienis dalam proses produksi, kandungan manfaat yang baik untuk kesehatan, serta efisien bagi para konsumen. Harga produk Risol Magnus sangat terjangkau dan dikemas dengan baik sehingga kualitas produk terjaga. Selanjutnya adalah keterangan pembuat bisnis plan. Pendidikan terakhir saya dari studi S1 BPKN Universitas Negeri Padang, pengalaman kerja belum ada. Segmentasi pasar, kita memasuki segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasarnya, Risol Magnus menyasar semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, bahkan lansia. Produk makanan ini aman dikonsumsi oleh semua kalangan karena tidak menimbulkan efek samping. Estimasi jumlah produk yang disebar di awal. Harga sebesar Rp10.000 saja. Lokasi di minimarket. Lokasi tertuju pada minimarket, supermarket, serta koperasi-koperasi terdekat atau kedai-kedai terdekat di sekitar Anda. Kuantitas yaitu 100 PCS, jumlah total sebesar Rp1.000.000. Estimasi permintaan pasar itu 2 kali lipatnya sehingga menghasilkan 200 PCS. Yaitu keunggulan dan kelemahan yang produk kami tawarkan dari Risol Magnus. Yaitu produk untuk keunggulan. Produk yang ditawarkan oleh Risol Magnus tentu belum sempurna dan masih membutuhkan banyak pengembangan. Namun hingga saat ini ada beberapa keunggulan yang sudah dimiliki oleh produk Risol Magnus. Antara lain, memiliki banyak variasi rasa yang lebih lezat dibanding yang ada sebelumnya. Selanjutnya terbuat dari bahan yang alami dan premium, diolah dengan higienis sehingga aman untuk semua kalangan tanpa ada efek samping. Yang ketiga, kualitas selalu terjaga karena menggunakan bahan-bahan yang segar dan diolah dengan higienis serta dikemas dalam kemasan kedap udara.
Dan yang terakhir, harganya sangat terjangkau untuk sekelas produk premium. Yaitu tentunya produk Rizal Magnus ini, dan Rizal Magnus juga memiliki kelemahan berikut. Dari keunggulan ada kelemahannya, yaitu gak banyak-banyak kelemahannya, cukup 2 saja, yaitu harus selalu disimpan di freezer, karena tidak menggunakan bahan pengawet kimiawi, sehingga kurang tahan lama jika dibiarkan di suhu ruang terbuka. Dan memerlukan minyak goreng dalam jumlah banyak untuk menghasilkan Rizal Magnus yang sesuai dengan standar Rizal Magnus. Ada detail produksi, yaitu produk Rizal Magnus terbuat dari tepung terigu, telur, air, serta tepung panir untuk kulitnya. Sementara isiannya terbuat dari ayam, smoker beef, cornet, sosis, wortel, kentang, serta nahan pendukung lainnya. Dan yang terakhir yaitu pertama, adonan kulit itu dibuat terlebih dahulu, kemudian dimasak menggunakan alat masak teflon anti lengket sehingga tak memerlukan minyak. Setelah itu isian juga dibuat, kemudian isian diletakkan ke kulit dan digulung, kulit dilapisi dengan telur dan dibaluri dengan tepung panir. Setelah itu produk ini dimasukkan ke dalam kemasan plastik kedap udara dan dibekukan kembali. Seluruh proses produksi dijamin higienis. Dan yang masuk terakhir adalah pemasaran dan pendapatan. Di balik pemasaran, pasti produk Rizal Magnus kami ini dilakukan dengan beberapa metode, antara lain dari mulut ke mulut, media sosial, dan relasi bisnis. Dan pendapatan, kita masuk ke pendapatan, yaitu dalam 1 kali produksi, Rizal Magnus membutuhkan biaya sejumlah Rp600.000 untuk membeli bahan baku sampai menjadi produk. Dalam 1 bulan dilakukan 2 kali produksi dan menghasilkan bruto sebesar Rp2 juta. Jadi keuntungan bersih yang didapatkan adalah Rp800.000. Baik, itulah sekian dari presentasi rancangan bisnis saya, yaitu tentang makanan Rizal Magnus. Semoga dengan rancangan ini menjadi referensi kita semua untuk memulai bisnis baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.